Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Junior Pasya Ditain. Gue mau menginfokan bahwa gue mau ngebahas tentang hasil pertandingan Liga Inggris antara Manchester City versus Arsenal, di mana kejutan membuat Manchester City akhirnya berhasil menang atas Arsenal dengan skor yang sangat tipis, yakni 2-1. Hasil ini juga membuat peta persaingan di Liga Inggris semakin ketat, di mana Manchester City berada di posisi kedua dengan 67 poin, sedangkan Arsenal di peringkat pertama dengan 70 poin. Ya mungkin ya Manchester City menang 2-1 sama Arsenal ini membuktikan bahwa mental juara itu pasti ada, terutama di Manchester City ya. Untuk itu gue mau langsung ke pembahasan terlebih dahulu ya, mungkin dari hasil pertandingan, di mana Manchester City mencetak gol di menit 16 melalui Ryan Cherky melewati back Arsenal, dan kemudian dia mencetak gol di dalam kotak penalti membuat Manchester City unggul 1-0. Kemudian disusul oleh Arsenal, dalam hal ini kesalahan dari Gianluigi Donnarumma yang membuat Arsenal unggul lagi 1-1 lah, dan malapetaka menjadi milik Arsenal, di mana di menit 65 striker tertajam di era sekarang yakni Erling Haaland mencetak gol. Walaupun dia dihalangin oleh back Arsenal kayak Gabriel, tapi dia berhasil mencetak gol melalui dalam kotak penalti yang menghasilkan kemenangan Manchester City menang 2-1 sama Arsenal. Ini tentu menjadi warning buat Arsenal, karena pertandingan berikutnya dia akan menghadapi Newcastle United. Ya mungkin ya mau gimana lagi, Arsenal udah menjadi bubur fansnya paling banyak di Indonesia, walaupun dia sering juara kedua, belum pernah juara, paling juara FA Cup ya. Mungkin itu yang udah lama banget Arsenal nggak pernah juara, dari tahun terakhir Arsenal juara dari tahun 2003 sampai 2004, zamannya Thierry Henry. Nah itu zamannya striker masih top-topnya lah. Ya mungkin ini pelajaran buat Arsenal. Ya emang Arsenal ini secara mental kurang lah. Kayak pemain sekarang paling ya Victor Gyökeres juga kurang, Bukayo Saka juga kurang. Terus Martin Odegaard juga performanya menurun. Noni Madueke juga menurun, Eberechi Eze juga menurun. Ya inilah Arteta tidak belajar dari kesalahan. Mungkin ya emang pelatih Arsenal Mikel Arteta ini masih kurang sebagai pelatih lah, lebih cocoknya sebagai asisten pelatih lah. Di Indonesia banyak lah fans Arsenal, di Indonesia ini banyak, terutama teman gue di SMK Nada Bakti yakni Renaldi, dia dukung Arsenal terus ya, walaupun sering di PHP-in terus lah. Mungkin emang Arsenal ini paling banyak fansnya di Indonesia lah, banyak lah, mungkin paling banyak lah ya. Cuman mau gimana, emang Arsenal ditakdiri untuk menjadi juara 2 udah pasti itu, pasti nggak akan juara lagi di bawah Mikel Arteta, kecuali Mikel Arteta perlu membeli pemain bintang yang bagus lah, kayak Erling Haaland tuh sebenarnya bisa bersaing. Tapi Mikel Arteta ini mau menjadi superstarnya sendiri atau menjadi bintangnya sendiri lah, nah makanya dia membeli pemain yang kualitasnya tuh mediocre. Ya itulah mungkin emang gimana, emang Arsenal ini kurang lah, udah mati. Terus juga dari mental. Nah ini mental emang Arsenal ini bagus di awal-awal, bagus posisi pertama, tapi di akhir-akhir menurun. Itu kenapa? Karena jadwal padatnya kompetisi kan padat ya, dari dia kalah di Carabao Cup, terus kalah di Piala FA sama Southampton, dan juga kalah lagi kan di Liga Inggris bersama Manchester City, kalah lagi lawan Manchester City. Ini juga membuktikan Arsenal sekarang lagi di fase penurunan. Nah, di bulan April ini Arsenal lagi menurun banget. Gue nggak tahu entah kenapa, mungkin apa karena performanya strikernya sekarang kurang gitu ya. Ya emang Arsenal perlu dirukia lah pemainnya ya, kalau bisa sih. Cuman ya mau gimana, emang itu karena efek jadwal padat kompetisi di Eropa kan banyak ya, terutama di Liga Inggris kan, kayak Liga Inggris, Piala FA, Carabao Cup, atau bisa orang Indonesia nyebutnya Piala Kebo ya, banyak lah. Ya inilah membuat Arsenal ini perlahan makin menurun lah.
kualitasnya. Kalau Arsenal perlu ganti pelatih sih sebenarnya. Mikel Arteta nih udah paling mentok kayak run up lah. Emang proses panjang itu membuat hasil. Mungkin lihat di MU zamannya Sir Alex Ferguson ya, dari tahun 86 dia udah melatih, tetapi baru bisa menjuarai Liga Inggris itu bersama Manchester United tuh di era 90-an yang zamannya ya Nicky Butt, Paul Scholes, dan masih banyak lagi lah. Class of 92 lah. Ya mungkin emang Arsenal udah menurun lah, udah diktadirin untuk untuk juara kedua lah. Ya mungkin ini selamat buat Manchester City akhirnya bisa menjuarai Liga Inggris lah. Prediksi gue sih Manchester City akan juara Liga Inggris 2025-2026 karena dia memiliki komposisi skuad yang bagus lah. Lapis pertama, lapis keduanya itu bagus lah. Kiper Donnarumma, penyerang Erling Haaland, di back ada Abdul Qadir Kusanov yang dari Uzbekistan yang mengejutkan lah. Ini emang takdir udah berkata lain. Arsenal sudah menjadi bubur dan harapan untuk finish kedua itu akan ada peluang untuk tetap finish kedua tuh tetap ada bagi Arsenal. Ya mungkin gue sebagai fan Chelsea ya, amati gue liat seneng sih gue liat Arsenal kalah juga sih sebenarnya. Emang kalau inilah emang Arsenal nih kurang kurang mentalnya, kurang lah. Saka juga gue bilang bermain di winger kanan juga gue liat kurang lah. Beda zamannya mungkin striker kayak Lamine Yamal masih mending lah dibanding Bukayo Saka, kurang lah menurut gue pribadi lah. Oke, itu aja gue yang sampaikan terkait hasil Liga Inggris. Semoga ini menjadi pelajaran buat Arsenal untuk bisa bangkit lagi agar bisa menjadi juara Liga Inggris di musim 2025 sampai 2026. Tapi kalau misalnya Arsenal juara kedua ya udahlah, Mikel Arteta dipecat aja lah, diganti pelatih yang bagus lah. Menurut gue ya kalau Arsenal mau juara terus cari pelatih yang bagus dan cari pemain yang yang jago gitu, kayak Erling Haaland gitu ya, yang kayak Mbappe gitu. Harusnya Arsenal tuh gitu, jangan beli kayak Victor Gyökeres tuh, kurang lah menurut gue. Itu aja gue sampaikan terkait hasil Liga Inggris inilah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.